yang terakhir kalinya tahun 2020 ya, karena bulan depan sudah tahun 2021. Ya, kebajikan yang dilakukan bersama-sama tentu tidak terlepas dari satu komando atau yang mempelopori, sebagaimana yang terjadi pada zaman Sang Buddha. Setelah seorang upasaka mendengarkan Dhamma dari Sang Buddha, muncul keyakinan untuk berdana, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang banyak. Kenapa? Karena ada orang yang memiliki materi tetapi tidak memiliki teman. Ada orang yang punya teman tapi tidak punya materi. Apa sebabnya? Sang Buddha menjelaskan bahwa mereka yang gemar berdana, rajin berdana, rajin berbuat baik, tapi tidak pernah mengajak orang lain untuk ikut berbuat baik, untuk ikut berdana. Maka sebagai akibat, mereka yang melakukan perbuatan ini, dia akan memiliki materi yang cukup, boleh dibilang berlimpah, tapi tidak punya teman. Seperti orang yang ada di perumahan, rumahnya bagus, hartanya banyak, tapi dengan tetangga sebelah tidak kenal. Ada ya? Di perumahan, dengan tetangga sebelah nggak kenal. Tapi ada orang yang punya teman banyak, namun tidak punya materi. Kenapa? Orang ini suka mengajak orang lain berbuat baik, suka mengajak orang lain berdana, tapi dirinya sendiri tidak mau berdana. Hanya mengajak, tapi dia tidak mau melakukan. Maka sebagai akibat, dia memiliki teman yang banyak, tapi tidak punya materi. Oleh karena itu, berbuat baik meskipun sedikit, kalau kita mengajak orang lain untuk berbuat baik juga, ini akan mendapat manfaat yang besar. Apa maksudnya berbuat baik sedikit itu? Ada orang yang punya pemikiran, berarti saya nggak bisa berbuat baik banyak, saya hanya bisa sedikit. Padahal perbuatan baik, kebajikan bukan diukur dari banyak atau sedikitnya materi yang kita berikan, tapi dari tekad kita, dari cetana kita. Mempersembahkan banyak, tetapi egonya juga banyak, sangat berbahaya. Saya sudah membantu sekian juta, sekian puluh juta, nama saya kok nggak ditulis sama Bante misalnya. Ya mapping yang suka berdana, nama saya mana Bante? Nggak ditulis. Berbuat baik tetapi diikuti dengan ego. Ini justru akan berbahaya. Karena perbuatan baik yang semestinya itu menimbulkan kebahagiaan, karena ada ego di sini, kita menjadi menderita hanya gara-gara tidak ada namanya. Kok nama saya nggak disebut-sebut sama Bante, hanya mapping saja yang disebut. Misalnya ya, karena saya nggak kenal semuanya. Nah,
perbuatan baik yang dilakukan bersama-sama ini akan memberikan akibat yang besar. Bukan hanya satu orang, tapi juga banyak orang. Nah, untuk mempelopori orang, mengajak orang berbuat baik, itu bukan sesuatu yang mudah. Ada orang yang sering komplain, sering mengeluh, temannya banyak, penderitaannya juga banyak. Ya, betul enggak? Temannya banyak, penderitaannya juga banyak. Temannya sedikit, penderitaannya sedikit. Kenapa? Mengurus orang banyak itu tidak mudah. Seorang ibu yang punya 1 anak, punya 2 anak, punya 10 anak, juga penderitaannya berbeda. Kalau punya anak 1, hanya mengurus 1 anak. Punya anak 10, harus bisa membagi cinta kasihnya kepada 10 anak. Demikian juga dalam satu kelompok, kalau kita bersama-sama sudah bertekad menjadi pemimpin dalam satu kelompok itu, bukan hanya di kelompok masyarakat, perumah tangga, di kelompok Pabajita sendiri itu juga muncul. Di Sangga sendiri juga muncul. Pada saat zaman Sang Buddha juga muncul. Apakah pada saat zaman Sang Buddha tidak ada orang yang membenci Sang Buddha? Biku sendiri juga membenci Sang Buddha. Bante Dewadatta, ya, semua pasti kenal dengan Bante Dewadatta. Meskipun Sang Buddha sudah sempurna, tapi beliau juga ada musuhnya atau orang yang membenci. Nah, bagaimana Sang Buddha mengajarkan kita kepada orang yang membenci kita itu? Kebencian, fitnah, dan sebagainya. Sang Buddha telah mengajarkan caranya dalam Mahajaya Manggala Gatha itu. Dan nanti bisa dibaca sendiri. Ada 8 cara untuk mengatasi masalah yang terjadi. Kalau ada orang memfitnah kita, apa yang harus kita lakukan? Kalau ada orang yang galak kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Kita belajar Dhamma bukan untuk terbebas dari masalah. Kalau kita belajar Dhamma, datang ke wihara, berbuat baik, supaya kita itu tidak ada masalah, lebih baik tidak usah belajar Dhamma. Lebih baik tidak usah datang ke wihara dan tidak usah berkumpul orang. Nanti masalahnya dengan siapa? Dengan diri sendiri. Dengan orang lain juga ada masalah. Dengan diri sendiri juga ada masalah. Diri kita ini juga penyebab masalah. Jadi penyebab masalah itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Ketika kita lahir, disitulah muncul masalah yang pertama apa? Sakit, usia tua, berkumpul dengan yang dibenci, berpisah dengan yang dicintai. Kalau kita tidak bisa memahami kehidupan ini, kita melekati yang enak-enak, yang tidak enak kita tidak mau. Kalau bisa jauh-jauh lah Bante. Katanya kalau berbuat baik, akibatnya kan baik. Perbuatan baik yang diajarkan oleh Sang Buddha bukan hanya untuk mendapat akibat baik, tetapi lebih tinggi daripada itu, yaitu wisdom, panya, kebijaksanaan. Sakit tidak bisa dihindari, usia tua tidak bisa dihindari, kematian tidak bisa dihindari, berkumpul dengan yang dibenci tidak bisa dihindari, berpisah dengan yang dicintai tidak bisa dihindari. Seperti sekarang ini Bapak Ibu berkumpul dengan yang dibenci, ya? Betul enggak? Bante ceramahnya kok lama?
Duduk sudah sakit ini, geser kanan, geser kiri. Ini yang dibenci. Jadi yang dibenci ini bukan hanya manusia, bukan hanya orang, tapi kondisi yang tidak kita senangi, ya, kondisi yang tidak kita senangi, kita juga membencinya. Tadi duduk pertama enak, nyaman. Beberapa menit kemudian kok ada rasanya cekit-cekit, sakit. Yang enak berubah menjadi sakit. Itu berpisah dengan yang dicintai. Ya, berpisah dengan yang dicintai. Maka penyebab penderitaan itu sesungguhnya diri kita sendiri, bukan orang lain, bukan pihak lain. Kalau sebagai umat Buddha kita menyalahkan pihak lain, sama halnya kita tidak belajar Dhamma. Wah, itu setan itu misalnya. Pernah mendengar ada apa-apa yang jelek itu setan. Tahu setan enggak? Belum pernah lihat. Tapi kita pernah mendengar kata setan. Apa itu? Tidak tahu. Kita mendengar sesuatu yang kita tidak tahu, kemudian kita yakini, jangan lewat tempat gelap, ada setannya. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Sebagai umat Buddha kita dididik untuk menjadi bijaksana, bukan dengan berpikir anak-anak. Kalau kita tidak pernah mengetahui apa itu setan, kemudian kita menjadi takut, itu seperti anak-anak. Anak-anak kalau kita kasih tahu jangan lewat sana ada hantunya, mereka percaya. Kita sendiri juga belum pernah melihat hantu, kita sudah takut pada hantu. Ya. Jadi Sang Buddha mengajarkan kepada kita untuk meningkatkan kebijaksanaan kita, karena kebijaksanaan itu bisa membebaskan kita dari penderitaan. Panya, sila, samadhi. Kenapa tidak sila, samadhi, panya? Kenapa harus panya, sila, samadhi dalam 8 jalan utama itu? Jalan mulia berunsur 8. Yang pertama panya, kemudian sila, samadhi. Pikiran benar, pengertian benar merupakan yang paling dasar. Tanpa memiliki pengertian benar, pikiran benar, kita tidak akan mungkin mempraktekkan perbuatan baik yang lain. Menjaga sila, apalagi bermeditasi. Apa tujuannya menjaga sila? Apa tujuannya bermeditasi? Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, seperti anak-anak, kalau kita menyuruh anak kita duduk 5 menit, 10 menit, bisa enggak? Enggak bisa. Karena mereka tidak punya kebijaksanaan. Kalau kita disuruh duduk 10 menit, bisa enggak? Bisa. Karena kita sudah punya kebijaksanaan, kita tahu. Jadi kebijaksanaan itu seperti itu. Sehingga kalau kita berkumpul dengan orang banyak, kemudian muncul konflik, muncul masalah, jangan kemudian kita menyalahkan pihak lain sebagai penyebab masalah. Karena diri kita ini sebagai penyebabnya. Nanti saya banyak berbuat baik, tapi musuh saya kok banyak. Saya banyak berbuat baik, tapi kok saya malah dibenci. Ada kemarin ada yang bertanya seperti itu waktu saya mengisi Dhamma Sakaja atau diskusi Dhamma di Samarinda. Saya rajin berbuat baik, tapi kok banyak yang membenci saya. Perbuatan baik bisa kita lakukan, mau banyak, mau sedikit, kita bisa mengatur. Kalau ada orang yang membenci kita,
Bisa enggak kita mengatur mereka? Jangan benci saya dong, saya kan orang baik. Bisa enggak? Enggak bisa. Semakin kita menuntut, semakin kita menderita. Semakin kita memaksa, semakin kita menderita. Itu bukan bijaksana. Orang mau benci, mau memfitnah, mau menjelek-jelekan kita, itu tidak bisa kita atur. Yang bisa kita atur siapa? Apa? Cara berpikir kita sendiri. Oh ya, maklum dia belum mengerti Dhamma, makanya dia masih punya pemikiran seperti itu. Saya yang mengerti Dhamma, saya harus bisa menjaga, jangan sampai larut. Kalau kita mengerti Dhamma kemudian kita larut, sama halnya kita tidak mengerti Dhamma. Ya. Kalau sedang begitu saya mau meditasi saja Bante, supaya tenang. Meditasi bisa enggak? Enggak bisa. Pikiran yang kalut untuk meditasi tidak bisa. Ya misalnya Bapak Ibu sekarang bermeditasi di sini, tapi di belakang ada makanan, ada kucing banyak. Wah, makanannya ini diambil kucing enggak ya? Terpikir, sama seperti Bapak Ibu mau ke sini, lupa pintunya tidak dikunci, pintu rumah tidak dikunci. Di sini bisa tenang enggak? Tidak bisa. Pintu rumah saya belum saya kunci. Nanti kalau ada kucing masuk bagaimana? Kalau kucing biasa sih nggak masalah. Kalau kucing kepalanya hitam, bisa bahaya. Ya. Jadi pikiran kita tidak bisa tenang. Kenapa kita harus menimpali diri kita yang tidak menderita itu dengan penderitaan baru? Ya. Jadi jangan sampai menimpali diri kita yang tidak menderita dengan penderitaan. Artinya apa? Saat sekarang kita sudah bahagia, sudah nyaman. Muncul masalah yang tadi kita sampaikan, ada orang yang tidak senang dengan kita masukkan ke dalam diri. Ini namanya menimpali diri sendiri yang tidak menderita dengan penderitaan. Orang lain setelah melakukan itu mungkin dia tidak menyimpannya, tapi kita yang menerima itu kadang bisa 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, bahkan ada seumur hidup tidak akan dilupakannya. Sampai mati pun akan tetap saya ingat. Pernah mendengar? Pernah. Nah, ini yang bahaya. Kemarin beberapa waktu yang lalu di sini baru ada kasus ya tentang pembunuhan. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar Gunung Sindur atau mana? Nggak pernah dengar ya? Nah sekarang mendengar ya. Jadi dia ini dituduh mencuri, sampai dipukuli, dipenjara. Tapi kebencian yang dia terima ini disimpan terus. Ketika keluar dari penjara 1 hari kemudian langsung menghabisi orang yang menuduh dia, memukul dia itu. Itu karma yang langsung berbuah. Tapi apakah yang melakukan pembunuhan itu bisa hidup nyaman? Tidak bisa. Karena kebencian yang ditimbun, yang disimpan terus-menerus itu akan membakar pikiran kita. Kita tidak bisa hidup dengan nyaman. Karena itu pengertian benar, pikiran benar yang disebut sebagai panya, kebijaksanaan, ini sebagai dasar untuk melakukan perbuatan yang lebih baik. Terus bagaimana Bante kalau kita menghadapi orang yang membenci kita, memfitnah kita? Cukup sederhana, meskipun sulit untuk dilakukan, sulit untuk diatasi.
yaitu mengembangkan cinta kasih. Loka patambika metta. Cinta kasih merupakan pelindung dunia. Dunia kalau ada cinta kasih, maka akan nyaman. Dimulai dari mana? Dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Tadi kita mengembangkan batin, citta bawana, pengembangan batin dengan cinta kasih. Cinta kasih yang kita lakukan ini untuk diri kita sendiri. Kita mengharapkan diri kita itu bahagia. Jadi cinta kasih itu satu pengharapan yang baik, baik itu untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Bukan berarti cinta kasih yang kita kembangkan ini itu langsung memancar ke orang lain, bukan. Tapi cinta kasih yang kita kembangkan itu kita hayati, kita mengerti hingga diri kita ini tidak muncul kebencian itu. Kalau diri kita tidak muncul kebencian karena mengharapkan hal-hal baik, kebahagiaan, baik diri kita maupun orang lain, apa yang terjadi? Kenyamanan, kedamaian. Tidak ada penderitaan pada saat pengembangan batin itu kita lakukan. Jadi bukan berarti kita memancarkan cinta kasih langsung orang lain, makhluk lain itu langsung bisa menerima. Seperti telepon, kita tekan nomornya, orang lain langsung mengangkat. Tidak seperti itu. Tapi lebih bersifat pada pelatihan seperti besi yang digosok hingga menjadi magnet. Magnetnya tidak mendatangi besi, tapi besinya ini yang tersedot oleh magnet. Cinta kasih yang dikembangkan itu akan seperti magnet yang menyedot, ya, yang menarik besi-besi yang ada di sekitarnya. Bukan menuntut besi magnet ini kemudian mendatangi, bukan, tetapi besinya ini yang mendatangi magnet itu, yang tersedot oleh magnet. Itu cinta kasih. Jadi ada 11 manfaat dari pengembangan cinta kasih. Ya, di antaranya itu tidur dengan nyenyak, bangun dengan segar, tidak mimpi buruk. Ya. Kalau tidak ada cinta kasih bagaimana? Tidur meskipun ranjangnya empuk, tapi kelap kelip, nggak bisa tidur. Pernah merasakan? Kenapa? Ruangannya AC, tempat tidurnya empuk, tapi kenapa nggak bisa tidur? Karena pikiran kita, ya. Berbeda kalau pikiran kita memang tidak diisi dengan kebencian, diisi dengan cinta kasih, meskipun tempat tidurnya itu tidak besar, ruangannya tidak ada AC-nya, bisa langsung tidur dengan nyenyak. Bangun juga segar, tidak mimpi buruk. Jadi ini 3 manfaat yang dasar, yang perlu, yang dapat diterima, dirasakan oleh mereka yang mengembangkan cinta kasih. Pengembangan cinta kasih bagaimana berarti? Seperti yang baru saja kita lakukan tadi itu. Ya, jadi cinta kasih ini akan dapat membantu mereka yang berada dalam kelompok. Kalau kita sudah ada dalam satu kelompok, tapi kita tidak punya wisdom, tidak ada cinta kasih, maka kita akan membuat bumerang bagi diri kita sendiri. Cinta kasih tanpa panya baik enggak? Tidak baik. Nah, kok bisa Bante? Kita menolong ular, tapi tidak menggunakan alat. Saya kan maksud saya baik Bante. Saya mau menolong ular ini yang sedang mungkin kesulitan mau keluar, dipegang. Apa yang terjadi? Ya dipatuk.
Jadi cinta kasih harus didasari dengan panya. Seperti orang tua kasihan terhadap anaknya. Sekarang anak-anak kan main HP Bante. Jadi anak saya kasih HP, masih kecil, kasihan. Kasih HP, main HP terus, nanti tidak berapa lama matanya menjadi rusak, pakai kacamata. Ini cinta kasih tapi tidak didasari dengan kebijaksanaan. Ya, jadi cinta kasih itu bukan melulu harapan kita baik. Harapan saya yang penting baik Bante. Ingin berbuat baik tanpa ada cinta kasih, maka itu akan menjadi bumerang bagi kita. Ya, tidak bisa kita mengembangkan cinta kasih tanpa wisdom, kebijaksanaan. Maka Sang Buddha mengajarkan yang pertama adalah panya, kebijaksanaan. Jadi kalau kita sudah berada dalam satu kelompok, kita mengenal Dhamma, kalau gitu saya boleh membenci orang lain Bante? Ya silakan. Mau membenci orang lain, mau berkata apa kepada orang lain, yang menanggung adalah kita sendiri. Siapa yang berbuat, ya dia yang akan menanggung akibat. Seperti contoh tadi itu, dia menuduh orang lain, maka akibatnya umurnya tidak lama. Ya, jadi ada pepatah, mulutmu adalah harimau. Kenapa harimau? Kenapa diibaratkan harimau? Mulutmu adalah kucingmu. Kenapa harimau? Karena terkenal harimau itu galak, mematikan. Ya, jadi kalau kata-kata kita tidak bisa dijaga dengan baik, maka kata-kata itu bisa membalik kepada diri kita. Dan itu yang harus kita latih sebagai umat Buddha yang mengerti Dhamma, belajar Dhamma. Jangan lari pada masalah, karena masalah yang muncul itu sebagai penggemblengan mental kita. Tanpa ada masalah yang muncul, maunya landai terus, aman terus, tidak akan ada kekuatan. Begitu muncul tanjakan sedikit, tidak bisa. Seperti mobil yang tidak pernah digunakan ke tanjakan, karena jalannya Tangerang, Jakarta yang tidak ada tanjakan, coba sekali-kali dibawa ke Gunung Sindur. Ya, tanjakan dibawa untuk menanjak. Maka ketika suatu saat ada tanjakan, kita nggak akan kaget. Sama dengan kita, jangan menghindari masalah, jangan lari dari masalah, tapi masalah harus diselesaikan dengan panya, dengan kebijaksanaan. Karena masalah itu, kesulitan itu merupakan obat batin kita. Tidak ada obat itu yang enak, tidak ada obat itu yang manis. Semua yang namanya obat terasa pahit, tapi obat itu menyehatkan. Minuman yang manis, makanan yang enak itu bisa menyebabkan kita sakit. Ya. Jadi sekarang banyak penyakit kolesterol karena makanannya terlalu enak. Yang enak di mulut belum tentu menyehatkan. Yang tidak enak di mulut belum tentu membuat kita menderita. Itu jadi intinya, hadapilah kesulitan, permasalahan yang muncul mulai dari diri kita ya. Tidak bicara ke orang lain, dari diri kita. Karena kita sudah mengkondisikan kelahiran itu sebagai awal dari kesulitan, dari penderitaan. Ketika lahir, maka akan ada sakit, usia tua, kematian,
berkumpul dengan yang dibenci, berpisah dengan yang dicintai, itu tidak bisa dihindari. Maka kita harus menghadapi hal itu dengan panya dan cinta kasih, ya. Cinta kasih yang didasari dengan panya akan bisa menyelesaikan masalah yang muncul itu dengan baik, dan pikiran kita, mental kita akan menjadi kuat. Nah, demikian Anusasana pada siang hari ini. Semoga semua makhluk hidup